Oke, kita lanjutkan kembali. Mak Sukron, kalau kata Mbak Yeni, ini bukannya tidak naif, tapi malahan ini adalah kebodohan. Kenapa bisa sampai pergi ke sana di tengah kondisi Israel yang menggencarkan serangan terus ke Palestina? Nah, sebenarnya begini ya, kan kadang pada bilang ini kan waktu nggak tepat gitu ya. Justru kalau di negara yang damai, karena kita memang punya pesan perdamaian. Jadi kalau di negara yang damai, kenapa kita mengeluarkan pesan perdamaian kan? Justru di tengah konflik kita menyampaikan pesan perdamaian itu. Nah, kemudian apakah ini punya efek kan gitu? Ya ini kan ibaratnya begini. Orang khotbah tiap Jumat bilang ittaqullah, bertakwalah kalian. Apakah langsung orang itu bertakwa? Kan tidak, butuh proses. Perdamaian juga sama. Meskipun kita suaranya kecil, tetapi kalau kita sampaikan terus berulang memang butuh proses gitu. Meskipun selama 70-an tahun Iya. berbagai upaya untuk menghentikan kependudukan Israel ke Palestina itu tidak pernah membuahkan hasil. Iya. Jadi tapi bagaimana dampak? Kebaikan perdamaian harus kita suarakan. Perdamaian harus kita suarakan walaupun suara kita kecil gitu. Kayak ya itu tadi, kayak ibarat orang khotbah kan, Imam besar Masjid Istiqlal yang sudah terkenal ini misalkan khotbah pun belum tentu orang langsung bisa bertakwa dalam satu tahun. Ketika Presiden Jokowi menyatakan, Mas Sukron, bahwa standing position Indonesia sudah jelas. Di Undang-Undang Dasar kita tidak boleh ada namanya penjajahan. Penjajahan harus dihapuskan. Sementara ini sedang berdialog kepada negara yang sedang menjajah negara lain, yaitu Palestina. Kita datang itu kan bukan berarti mendukung, dan mengakui, bukan mendukung penjajahan dan mengakui Israel kan. Tetapi kita justru istilahnya membawa pesan perdamaian. Kan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kan. Itu mungkin menjadi misi Mas Sukron dan kawan-kawan. Misi kita kan, undang-undang itu kan menolak penjajahan, karena memang yang kita suarakan itu perdamaian. Kalau dari sudut pandang Israel, Mas Sukron, ini bisa dilihat sebagai sengaja memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh, kami juga dekat kok dengan orang-orang dari negara-negara Islam. Apakah itu kan bisa menjadi alat propaganda Israel? Ya bukan seperti itu ya, kan tergantung niat kita ya. Kalau kita niatnya itu menyampaikan perdamaian, masalah orang lain itu melihat itu kan lain. Kayak misalkan kalau kita lihat politik di Timur Tengah itu kan, Mesir pernah berperang sama Israel, Jordania pernah perang negara-negara tetangga. Sekarang mereka memilih opsi damai ya, karena kalau sebenarnya begini, kan opsi itu hanya dua, opsi perang atau opsi damai, kan gitu ya. Nah yang kita sampaikan itu karena yang jadi korban ini adalah rakyat sipil, kenapa nggak berhenti gitu. Jadi kita lebih ini kan ke opsi perdamaian. Jadi apa yang dibahas ketika bersama dengan Presiden Israel itu? Wah ini kalau itu yang jelas kita menyampaikan perdamaian lah, supaya terjadi perdamaian di kawasan gitu. Ya kita memang dialognya nggak lama. Tidak lama? Tidak. Tapi ketika efeknya ini begitu luar biasa, bagaimana Mas Sukron? Apakah ada sanksi, apakah ada konsekuensi dari PBNU? Ya kita menerima sanksi logis ya, konsekuensi logis dari tindakan kita, dan teman-teman itu ya memang sudah menerima sanksi itu. Sudah menerima sanksi? Oke. Apa sanksinya? Ya mereka diberhentikan. Dari jabatan? Dari jabatan. Dari jabatan yang ada di struktural PBNU ya. Oke, ini saya harus tanyakan Mas Sukron, karena beredar juga, mungkin Anda bisa menjawab ini, soal apakah dalam pertemuan itu, salah satu yang ikut dalam pertemuan itu adalah pimpinan jemaah Yahudi di Sulawesi Utara yang namanya adalah Rabi Yakub Baruch, dan diduga inilah salah satu orang yang menjadi atau yang mengajak, yang membiayai juga kepergian Anda dan kawan-kawan. Saya rasa tidak ya, karena walaupun saya pertama kali bertemu di airport, tapi tidak ada indikasi ke situ. Beliau juga bukan ngajak kita. Jadi kita memang antara lintas iman nih semua justru sebagai partisipan yang untuk ikut dialog. Baik, kalau begitu. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Mas Sukron. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan lebih panjang untuk membahas ini lebih jauh. Terima kasih Mas Sukron Mahmud, intelektual muda NU, sudah hadir di Studio Metro TV hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.